Welcome to Fuera. Aku hari ini punya rumah yang spesial banget karena ini bukan main-main ya. Hari ini aku lagi ada di Grand Peninsula Park, Surabaya Timur. Ya, aku tahu kok aku udah beberapa kali main ke sini buat nge-review rumah-rumah yang ada. Tapi seperti biasa di Peninsula itu dia tiap blok desainnya itu beda-beda. Dan ini tuh desain rumah paling barunya mereka. Ya mirip-mirip sama yang sebelumnya, American Classic gitu. Cuma ini lebih sentuhannya ke arah tropikal. Karena di dalamnya itu nanti banyak permainan air dan di depan itu ada permainan marmer seperti dari travertin gitu. Nah, kalau harga udah kayak biasa lah ya, Grand Peninsula itu ya harganya segitu-segitu lah ya. Nggak murah tapi kamu dapat kualitas yang terbaik yang ada di Surabaya. Nah, ini ukurannya 15 kali 24, itu tanahnya 360 meter persegi. Luas bangunannya 700 meter persegi, itu terdiri dari 3 lantai. Nah, di dalamnya nanti juga ada private lift dan lain-lain gitu. Kalau harganya kira-kira berapa sih kayak gini? Pasti miliaran ya. Ya, udah pasti dong. Ini harganya 18,9 miliar, udah dapat lengkap sama furniture-nya. Yuk, kita mulai dari bagian depan. Nah, kayak yang tadi aku ceritain, kalau desain ini dia paduin antara American Classic sama modern tropical. Dimulai dari bagian depan yang banyak warna putih-putih gitu, ciri khas rumah American Classic, tapi dipaduin sama travertin di lantai tiganya. Nah, kalau bagian depan ini ya kayak biasa sih, ini carportnya buat 2 mobil, terus nanti di dalam ada garasi juga, itu buat 2 mobil. Pagernya itu dia udah pasti solid banget. Ini berat banget kalau ditarik. Ini ada pintu yang pagar geser, sama ada pagar yang dorong di sebelahnya gitu ya, karena emang carportnya itu lebar. Di lantai carportnya sendiri, ini dia pakai material dari batu andesit. Kayak biasa kita dari kemarin itu udah nge-review beberapa rumah, semua perumahan yang harganya di atas 10M, rata-rata carportnya udah pakai batu andesit semua. Nah, buat naik ke ruang tamu atau entrance-nya itu kita mesti naik dulu. Dimana kalau kamu lihat, ini ada banyak banget ya anak tangganya. Kita naik dulu ke lantai 2. Belakangan aku lagi suka ngeliatin rumah atau mansion yang ada di luar negeri, kayak di Dubai atau di Los Angeles gitu. Dan emang rata-rata mansion yang desainnya kayak gini, itu mesti naik ke lantai 2 dulu buat ketemu sama area pintu utamanya. Nah, area pintu utama ini juga bisa jadi area teras depan gitu. Kamu bisa tambahin kursi buat santai-santai, karena di bagian depan ini ada permainan air nih, ada kolam-kolaman, ini nanti bisa diisi ikan, dan sebelah sini itu juga bisa diisi kolam sebenarnya, cuma dari developer masih belum kasih dulu. Nanti kamu bisa Isi pakai sendiri ya. ini, bisa jadi pakai kolam atau jadi taman aja. Oke, ini nanti tempat duduk kalau kamu mau, atau di sini nanti tempat buat taruh rak sepatu. Nah, sebelum masuk ini pintunya unik banget ya, karena dia itu kan semi klasik ya. Jadi pintunya itu dia pakai gagang yang model dipencet gini untuk buka pintunya. Dan ini pintunya kayu jati asli. Terus untuk locknya, pintu gagangnya itu dia pakai merek dari Dexon. Nah, ini area foyer atau welcoming areanya ya. Dari pintu utamanya kita punya 2 pilihan, mau ke kanan apa mau ke kiri. Kita ke arah kanan dulu ya. Ini adalah area ruang tamunya. Nanti kamu bisa tempatin sofa buat menjamu tamu kalian. Kasih sofa 5-6 seater nggak akan masalah. Karena ini ukurannya itu 4,5 kali 4,5, jadi gede banget, seukuran kamar tidur utama di rumah yang biasa gitu. Nah, ini juga dia punya view ke bagian depan sama view ke arah tengah rumah. Jadi itu cross ventilation dan pencahayaan itu bagus banget karena dia punya cahaya dari depan dan belakang gitu. Terus di sebelahnya ini ada area powder. Jadi ini toilet tamunya ya. Ingat perbedaan antara toilet sama area powder itu, kalau powder nggak punya area showernya. Cuma ini udah premium ya. Ini wastafelnya dia pakai marmer. Semua sanitary udah pakai toto ya. Standar rumah mewah lah ya. Oke, kalau kita geser ke sebelah sana, kita punya satu area kamar tidur. Ini adalah kamar tidur untuk tamu. Nah, kamu lihat, ini kamar tidur tamunya segede ini. Mewah ya. Bukan mewah lagi, ini lebih dari mewah. Kalau kamu pernah nginep di Langham, Jakarta, ya ini sekelas lah ya sama itu. Tuh view-nya ke depan. Jendelanya gede, ya. Terus backdrop-nya juga oke banget. Ini bener-bener feels like 5-star hotel. Terus ini ada area lemarinya. Bayangin, ini
buat tamu aja udah dikasih sedemikian rupa, cantik banget tuh sampai atasnya. Detailnya bagus ya. Iya, ada permainan warna kayu, warna coklat tua. Terus ini punya kamar mandi dalam sendiri. Bahkan ini baru kamar tamu, area showernya udah dikasih shower box terpisah. Bener-bener literally kayak hotel bintang 5. Nah, pasti yang kurang dari rumah Nggak kayak ada, gini? perfect. Ini baru ruangan pertama, ruangan yang paling depan. Kita belum masuk ke bagian dalamnya. Nah, kalau dari area welcoming, kita ketemu sama satu koridor gitu. Koridornya itu punya pencahayaan nih. Kamu lihat ini ke arah tengah-tengah rumah. Nah, di bawah itu ada area kolam koi. Nanti kita ke bawah situ ya, buat lihat lebih detail kayak gimana sih kolamnya. Ini area meja makan. Ini adalah area formal dining, tempat meja makan, tempat kumpul-kumpul sama keluarga selain ruang keluarga dong. Nah, kalau kamu perhatiin, ini masuk ke area meja makannya, dia ada 2 anak tangga dulu. Jadi kerasa kalau kita mau makan itu kayak special occasion, acara yang spesial, kita makan di tempat ini. Di sebelahnya, ini lengkap juga sama area pantry. Tenang aja, ini bukan dapur basah ya, ini pantry. Literally tempat buat nyiapin makanannya gitu aja. Kalau masak-masaknya ada nanti di bawah. Jadi pas banget dari area pantry langsung ke area meja makan. Dan tunggu situ, kalau kamu perhatiin, ruangan ini itu dia tidak nempel sama rumah tetangganya. Jadi masih ada jarak kurang lebih itu 1 meteran, 1,5 meter ke tembok luar rumah. Jadi bagian yang penting-penting kayak kamar tidur ya maksudnya, ruang makan itu semuanya nggak ada yang nempel sama tetangganya. Nanti kamu lihat semua ruangannya gimana. Oke, kita next ke area living room alias ruangan keluarga yang ukurannya itu lebih besar lagi dibanding ruang makannya. Area ruang keluarga muat untuk sofa ini 3 seater ya. Itu 2 seater, ini 1, berarti total 6 seater. TV-nya juga muat yang gede banget. Even kalau kamu ganti TV yang 100 inch ke atas, kayak 105 inch, ini juga masih jauh lebih dari muat. Dan ini punya ventilasi cahaya tuh. Ke arah tengah rumah, ke samping juga ada. Ini kalau lampunya dimatiin semua, kamu bisa bayangin nggak akan gelap. Karena bener-bener terang cahayanya dari 2 sisi. Terus nggak lupa ini juga ada lift. Jadi ini ada lift pribadi dari lantai bawah, lantai basement ke lantai 2, terus nanti ke lantai 3. Itu nanti kamu bisa akses semuanya lewat lift pribadi ini. Nah, tahu nggak? Kalau punya lift gini, yang paling diuntungin siapa? Siapa tuh? Kalau punya orang tua, jadi enak. Orang tua itu nggak perlu naik tangga. Kalau tadi kan kita masuk ke area ini kan kita mesti naik tangga dulu tuh di depan. Kamu bisa pakai lift ini langsung dari garasi tembus ke sini. Oke. Sekarang sebelum ke lantai 3, ke kamar-kamarnya gitu, aku mau tunjukin area basementnya dulu. Ini bahkan menuju basement aja, tangganya itu udah dikasih marmer. Ini marmer beneran ya, bukan homogeneous, bukan granit, bukan seperti marmer gitu. Ini real marmer ya, punya ventilasi juga, jadi nggak akan gelap, nggak akan claustrophobic ya istilahnya gitu. Oke, kita ke lantai basement. Kita akan lihat ada apa aja di sini. Yang pertama ini ada kamar tidur. Ini dijadiin sebagai area ruangan kerja. Biasa ya, emang kalau orang yang punya rumah belasan miliar ke puluhan miliar itu pasti hobi banget kerja. Bener nggak? Ya bener lah. Nah, ini udah disediain ruangan khusus untuk bekerja, punya view ke arah kolam ikan. Wow, healing banget ya. Yes, ini tinggal diisi koinya aja. Udah, kalau udah bisa beli rumah segini, beli koi aja, even 20 ikan koi nggak akan masalah kan harusnya. Nah, di area sini juga punya kamar mandi. Jadi kalau kalian nggak pakai ruangan ini sebagai ruang kerja, kalian pakai sebagai kamar tidur, itu tetap enak karena punya kamar mandi sendiri. Nah, ini liftnya, tadi yang ada di lantai 2. Terus ini juga ada area gudang. Gudangnya itu besar. Tuh, gudangnya besar banget. Nah, tuh bahkan gudangnya aja punya ventilasi loh.
Bayangin, di saat rumah lain itu gudangnya bawah tangga kecil-kecil, ini Lembab ya kan. ya kan, semuanya dikasih gede-gede, udah dikasih ventilasi semua. Terus ini nanti ada pintu, cuma ini ngarahnya ke bagian dapur, nanti aku tunjukin. Nah ini yang tadi aku mau ceritain. Di sini kita punya area kolam, yuk main ke sini. Udah lah, anggap aja rumah sendiri ya. Nih, kamu bisa taruh kursi buat santai-santai. Ngeliatin nanti ikan, ya ikannya belum dapat sih dari developer. Cuma nggak akan masalah, tinggal beli aja. Tuh, bahkan kolamnya itu sampai letter L, sampai sana. Di sebelahnya juga ada taman. Jadi pas banget ya kalau sebelah sini tuh ruang kerja, Ya, langsung kolam. langsung kolam, nanti kurang ikannya aja. Terus temboknya juga udah tinggi banget, pembatas antar rumahnya. Tapi kita masih punya satu ruangan lagi. Kita masih punya kamar tidur lagi. Jadi di lantai basement itu ada 2 kamar. Nah, kamar ini punya view ke arah kolam juga sama. Ukurannya itu kurang lebih juga sama seperti ruang kerja tadi. Cuma bedanya ini dia punya area walk-in closet gitu ya. Buat taruh lemari. Tapi tahu nggak ini cocoknya dibuat apa? Apa ya? Home theater. Wow. Enak banget kan? Ya, lengkap ya. Udah punya ruang kerja sendiri, punya home theater, atau punya private gym. Oke kan? Oh iya bener nih, cocok banget nih Nah, tuh, view-nya. langsung kelihatan Langsung keluar, kolamnya. ya, Terus betul. ini juga punya kamar mandi sendiri ya. Ini juga marmer seperti kamar mandi yang lain, ada shower box-nya udah kepisah. Tapi ada yang kelupaan. Oke. Nih, kesini dulu, kesini dulu. Nih, kita punya area garasi. Ini garasinya 2 mobil, tadi kelihatan dari carport juga. Dan area ini punya area dapur basah itu. Ini ada kamar untuk pembantunya ada 2, jadi 1 pembantu, 1 driver juga bisa. Terus kalau mau jemuran, mau nyuci baju, ada lengkap di situ semua. Nah, tangga menuju lantai 3-nya itu sama kayak tangga yang ke arah basement, dia full marmer, dia punya pencahayaan dari depan dan belakang itu jendelanya gede-gede semua. Jadi ini kayak rumah Jakarta yang harganya 50-60 miliar. Itu feel-nya kayak gini ya harusnya. Naik lagi ke lantai paling atas. Di sini ada 3 kamar tidur. Yang pertama aku mau tunjukin ini kamar anak. View-nya langsung kemana tuh? Langsung ke arah kolam yang tadi ada di basement. Kamu bisa lihat. Wow. Tuh, cuma agak jauh ya emang. Nah, ini kamar tidur buat anaknya. Jendelanya, ini kayaknya jendela paling besar di rumah ini. Harusnya ini gede banget tuh sampai corner gitu ya jendelanya. Dan ini punya area walk-in closet, punya kamar mandi dalam. Speknya sama kayak yang di bawah, semuanya toto, ada shower box-nya gitu. Oh ya, cuma aku mau kasih tahu, ini lantainya bagus banget. Ini homogeneous style, orang biasa sebut granit, tapi ukurannya 120 kali 120. Jadi kayak marmer gitu ya, tapi tanpa harus ngeluarin budget seperti marmer beneran full satu rumah. Nah, di sini, ini sebelahnya lift ya, ada satu area tersembunyi. Ini ruangan buat jemuran. Jadi selain ada di basement, ada juga jemuran di lantai 3. Kalau kamu mau cepet kering bajunya, itu di sini. Tahu nggak kenapa? Karena anget kali ya. Anget, soalnya sebelahnya odor AC itu, odor AC-nya ada 4 di sini. Jadi kalau mau jemur-jemur enak di sini. 2 jam, 3 jam kering lah. Iya bener. Ya kan? Oke, sekarang kita ke sebelah sini. Kita punya kamar anak lagi. Ini ukurannya lebih besar dibanding kamar yang tadi. Nah, view-nya dia ngadep ke samping sih. Dia cuma ngadep tembok aja. Cuma oke, buat ventilasi, no problem. Ini masih enak. Plusnya sih dia dapat kamar yang lebih gede. Ini area walk-in closet-nya, punya kamar mandi dalam. Tuh, ada shower box-nya juga ya, kayak hotel. Oke, sekarang kita ke kamar utama. Nah, kalau ini masterpiece-nya. Udah siap belum? Siap banget. Penasaran Ayo. nih. Kesini dulu, jangan ke kasurnya dulu. Oke. Nih, kamar utamanya itu pas kita masuk nggak langsung kelihatan ranjang atau kasur, tapi kita punya satu area walk-in closet dulu. Ini, ayo, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pintu. Udah gitu ketambahan area meja rias. Ini kalau kamu punya koleksi tas, ini tas-tas mahal semua nih dipajang di rumah contoh.
Ini oke banget. Kalau punya koleksi jam, koleksi baju, sepatu, no problem, pasti cukup semuanya. Nah, sekarang kamar mandi terbaik di rumah ini. Yang pertama kita punya shower box. Oke, ini standar. Semuanya Toto, di baliknya juga ada WC-nya. Terus ini ada wastafelnya, dia punya bawahan marmer juga. Terus ada kabinetnya. Terus ketambahan dia punya bathtub. Jadi ini kalian bisa pakai kalau lagi capek, kamu bisa pakai bathtub ini. Dan bathtubnya itu dia pakai merek W Atelier. Tadi aku sempat browsing ya, karena aku kurang familiar sama brand ini. Ternyata W Atelier ini adalah salah satu bagian dari merek Toto. Tapi ini versi elitnya alias versi upscale gitu. Nah, baru kita geser, ini tempat terbaik, yaitu akhirnya ngelihat kasur 200 kali 200. Ini super king size, jadi lebih gede dibanding king size yang biasa kamu temuin di hotel. Ukuran 200-200, terus ke depannya juga ada TV. Ini juga ada meja buat, kalau ini tepatnya Ngebaca buku kali ya? baca buku ya. Kalau kerjanya kan udah di basement, udah kepisah. Kalau begitu masuk sini udah nggak usah kepikiran kerjaan. Kalau rumah segini biasanya punya asisten nggak sih buat ngerjain Benar. daily task gitu-gitu. Nah, ini punya view ke arah depan dan samping ya. Jadi jendelanya itu dia corner. Aku sih suka banget punya jendela corner gitu, feels-nya beda ya. Ini langsung menghadap ke depan ya? Yes, nih. Hadapnya ke bagian depan rumah dan ini ada area balkoninya. Oke, udah aku tunjukin semua isi rumah dari unit Grand Peninsula ukuran 15 kali 24 ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau mau bikin janji lihat secara langsung unit ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini.